Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Juanita. Sebanyak 900 perwira kapten dan pangkat utama pasukan pertahanan Israel yakni IDF meminta berhenti dari militer. Akibatnya Israel terancam krisis pasukan di tengah menghadapi tantangan signifikan pada tahun 2024 ini dalam perang. Selain itu, pengajuan pengunduran diri ini juga menandakan masalah mendesak bagi pemimpin militer. Terlebih yang sudah bergulat dengan kerugian besar di front utara dan selatan. Dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut naik 100 hingga 120 perwira. Laporan itu menggambarkan peningkatan tajam jumlah perwira yang ingin berhenti sebagai krisis yang terjadi pada negara dan bukan hanya militer saja. Permintaan pemberhentian ini terjadi ketika lembaga keamanan dan militer Israel memperingatkan risiko, yakni soal tidak memperpanjang usia pengecualian dari dinas militer di kamp pendudukan bagi tentara cadangan. Badan Keamanan dan Militer Israel juga telah memperingatkan akan bahaya bagi pemerintahan jika usia pengecualian tidak diperpanjang. Dilaporkan beberapa tentara cadangan Israel memilih untuk tidak kembali berperang di Gaza meskipun ada potensi konsekuensi disipliner. Sebab militer Israel tengah menghadapi banyak korban jiwa di jalur Gaza. Sebelumnya diketahui militer saat ini sedang berupaya membentuk divisi cadangan baru karena kebutuhan mendesak akan ribuan tentara tambahan. Iran diketahui bergerak cepat dalam membantu Hizbullah di tengah perang melawan militer Israel. Hal itu buntut pernyataan Israel yang mengklaim bisa melenyapkan Hizbullah dalam beberapa hari saja. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel, Benny Gantz, yakni saat menjawab ancaman Hizbullah yang menyebut akan menggelapkan Israel dengan mematikan jaringan listrik. Gantz juga menyatakan negaranya bisa menghancurkan Lebanon hanya dalam beberapa hari saja. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa harga yang harus dibayar Israel akan sangat mahal. Tantangan lain bagi Israel yang dibahas Gantz adalah membangun aliansi regional dan global melawan Iran. Ia menekankan bahwa Israel harus bekerja keras dengan Amerika Serikat, khususnya untuk membangun pertahanan Israel dan bersiap menghadapi hari penghakiman untuk menghentikan senjata nuklir Iran. Tantangan ketiga yang ia catat adalah konflik jangka panjang dengan Hamas, termasuk perlunya rencana politik untuk mengganti manajemen kelompok tersebut di Gaza. Pihaknya juga berusaha keras untuk mencapai kesepakatan penyanderaan, bahkan dengan mengorbankan perang untuk saat ini. Sementara itu, dalam beberapa minggu terakhir, Iran secara signifikan meningkatkan penyelundupan senjatanya ke Hizbullah. Di antara barang-barang selundupan tersebut terdapat sistem pertahanan udara penting, yakni yang dibutuhkan Hizbullah untuk melawan serangan Angkatan Udara Israel di Lebanon Selatan. Brigade Al-Qassam merilis video yang menunjukkan persiapan mereka dalam melanjutkan aksinya melawan militer Israel. Video itu menampilkan salah satu anggota Brigade Al-Qassam di unit manufaktur militer yang menyiapkan alat peledak. Diketahui alat peledak yang disiapkan ini berlabel alat aksi gerilya dan beberapa di antaranya dimasukkan ke dalam tas hitam. Pada hari yang sama, Brigade Al-Qassam mengumumkan mereka menargetkan pengangkut pasukan Israel, kemudian sebuah bulldozer dan juga dua tank Merkava di lingkungan Tel Al-Hawa dan Suja'a di Gaza, di mana aksi itu dilakukan pada Minggu 30 Juni 2024 waktu setempat lalu. Sementara itu, faksi perlawanan Palestina lainnya, Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina atau PIJ, mengumumkan para pejuangnya juga menargetkan situs militer Nahal Oz dengan rudal tipe 107. Saat Israel masih melancarkan agresinya di jalur Gaza, jumlah kematian warga Palestina pun meningkat menjadi lebih dari 37.877 jiwa.
Kemudian 86.969 lainnya terluka sejak hari Sabtu 7 Oktober 2023 lalu hingga Minggu 30 Juni 2024 lalu waktu setempat. Dan 1.147 kematian ini dilaporkan berada di wilayah Israel. Sebelumnya, Israel mulai membombardir jalur Gaza setelah gerakan perlawanan Palestina, Hamas, meluncurkan operasi Banjir Al-Aqsa pada Sabtu 7 Oktober 2023 lalu, di mana serangan itu untuk melawan pendudukan Israel dan kekerasan di Al-Aqsa yang terjadi sejak tahun 1948. Israel memperkirakan kurang lebih ada 120 sandera yang hidup atau tewas dan masih ditahan Hamas di jalur Gaza, yakni setelah pertukaran 105 sandera dengan 240 tahanan Palestina pada akhir November 2023 lalu. Sementara itu, lebih dari 8.000 warga Palestina yang masih berada di penjara-penjara Israel sampai saat ini juga masih menuai tanda tanya publik. Demikian live viral news kali ini saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.